Perkenalkan, nama saya GB Manopo dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen semester 6. Dan dalam video ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan sumber daya manusia. Langsung saja pada pembahasannya. Pengertian pengembangan sumber daya manusia itu sendiri adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Aktivitas yang dimaksud tidak hanya pada aspek pendidikan dan pelatihan saja, akan tetapi menyangkut pada aspek karir dan pengembangan organisasi. Dengan kata lain, pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, atau sikap anggota organisasi, serta penyediaan jalur karir yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun pengertian pengembangan sumber daya manusia, di sini menurut Armstrong, pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua, mencapai efisiensi, yang ketiga, meminimalisir kerusakan, yang keempat, mengurangi kecelakaan, yang kelima, meningkatkan pelayanan, yang keenam, memelihara moral pegawai, yang ketujuh, meningkatkan peluang karir, yang kedelapan, meningkatkan kemampuan konseptual, yang kesembilan, meningkatkan kepemimpinan, yang ke-10, peningkatan balas jasa, dan yang terakhir, peningkatan pelayanan kepada konsumen. Adapun ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia. Sejalan dengan pengertian pengembangan sumber daya manusia secara mikro maupun makro, maka ruang lingkup yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pengembangan sumber daya manusia secara mikro, yaitu di dalam lingkup suatu organisasi, instansi, atau lembaga baik pemerintah maupun swasta. Oleh sebab itu, sesuai dengan batasan tersebut, maka ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau institusi mencakup 3 pokok kegiatan yang saling berkaitan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya aparatur, terutama untuk peningkatan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan administrasi dan keterampilan manajemen atau kepemimpinan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekijo, bahwa peningkatan kualitas kemampuan yang menyangkut kemampuan kerja, berpikir, dan keterampilan, maka pendidikan dan pelatihan yang saling penting diperlukan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dimulai sejak seseorang diterima menjadi karyawan, sampai berakhirnya tugas yang bersangkutan di perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia tidak pernah berhenti selama perusahaan masih beroperasi. Tentang produktivitas itu sendiri akan dapat tercapai apabila faktor yang mempengaruhi telah diperhatikan sedini mungkin, dan faktor tersebut meliputi yang pertama,
yaitu pengetahuan. Pengetahuan dapat diperoleh secara formal maupun non-formal. Pada umumnya, seseorang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas, terutama terhadap penghayatan akan pentingnya produktivitas. Tingginya kesadaran terhadap produktivitas dapat mendorong tenaga kerja yang bersangkutan untuk melakukan tindakan yang produktif. Yang kedua, skill atau keterampilan. Keterampilan seseorang merupakan hal penting dalam menunjang kegiatan produksi, dan khususnya untuk mencapai produktivitas. Karena dalam kenyataannya, keterampilan yang dimiliki oleh sebagian besar tenaga kerja masih rendah mutunya. Hal ini merupakan masalah tersendiri yang memerlukan perhatian khusus bagi dunia usaha yang bergerak di bidang manufaktur. Dan yang ketiga, yaitu sikap. Sikap seseorang tentunya akan mempengaruhi segala aktivitas yang dilakukan, karena sikap merupakan bagian yang hakiki dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, besar kecilnya hasil kerja seseorang akan dipengaruhi pula oleh sikap yang dimiliki dalam berbagai kondisi yang ada. Dan yang terakhir, perilaku. Dalam organisasi tentunya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan jalannya organisasi tentunya diwarnai oleh perilaku individu yang merasa berkepentingan dalam kelompoknya masing-masing. Perilaku individu yang berada dalam organisasi tentunya sangat mempengaruhi organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor baik di dalam diri organisasi itu sendiri maupun di luar organisasi yang bersangkutan, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal di sini mencakup keseluruhan kehidupan organisasi atau sekolah yang dapat dilakukan baik pimpinan maupun anggota organisasi yang bersangkutan. Di sini faktor internal terdiri dari yang pertama misi dan tujuan sekolah, yang kedua strategi pencapaian tujuan, yang ketiga sifat dan jenis tujuan, dan yang keempat jenis teknologi yang digunakan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal di sini di antara faktor-faktor tersebut adalah kebijakan pemerintah, sosial budaya masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu faktor yang bisa dijadikan penghubung untuk menjadikan kinerja pegawai yang lebih baik dengan adanya pengembangan sumber daya manusia adalah kepuasan kerja. Menurut Gibson, kepuasan kerja dihasilkan dari persepsi terhadap pekerjaan, didasarkan pada faktor lingkungan kerja seperti gaya penyelia, kebijakan dan prosedur, afiliasi, kelompok kerja, kondisi kerja, dan tunjangan. Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan penilaian kinerja, yaitu terdiri dari yang pertama perekrutan, pelatihan dan pengembangan, promosi dan pengembangan karir, mutasi, dan yang terakhir kompensasi atau manfaat. Demikian hasil presentasi saya. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat buat kita semua. So, jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah, dan tetap di rumah.